Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia pengganti UAS. Di sini tugasnya analisis bahasa dari tokoh Indonesia. Di sini saya pidato. Dari sini saya mengambil tokoh B.J. Habibie. Analisis bahasa pidato B.J. Habibie. Kenalkan, nama saya Deva Renagis dengan NIM 19240506 dengan kelas KG.253.37.M. Bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan eh, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan kepribadian kepribadian seseorang dan karakter seseorang dalam konteks kenegaraan pidato seseorang tokoh nasional ya, memiliki peran penting untuk memberikan inspirasi dan arah bagi masyarakat. Salah satu tokoh yang dikenal bagi masyarakat memiliki kemampuan retorika dan penggunaan bahasa yang baik adalah Prof. Dr. ING Pak Bacarudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada isi pidato yang dianalisis. Pidato dianalisis diambil dari salah satu kesempatan B.J. Habibie berbicara di hadapan mahasiswa Indonesia yang mencerminkan generasi muda dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dalam pidatonya, Habibie menekankan pentingnya pendidikan, integritas, dan semangat membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menyampaikan pesan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang harus jujur, berakhlak, serta berwawasan luas. Selanjutnya, analisis kaidah bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ada struktur kalimat. Kalimat yang digunakan Habibie cenderung panjang, namun tetap jelas dan teratur. Ia menggunakan pola kalimat kompleks yang mengandung anak kalimat dan keterangan tambahan untuk memperkuat makna. Struktur ini mencerminkan kemampuan beliau dalam menyusun ide secara logis dan sistematis. Yang kedua, eh, pilihan kata atau diksi. Diksi yang digunakan bersifat formal, ilmiah, dan edukatif. Misalnya, kata-kata seperti teknologi, tanggung jawab moral, pembangunan karakter, dan etos kerja menggunakan penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteks akademik dan nasional. Habibie juga sering menggunakan istilah ilmiah yang di, yang diimbangi dengan penjelasan sederhana agar mudah dipahami audiensnya. Lanjut yang ketiga ada gaya bahasa atau majas dan retorika. Habibie menggunakan gaya bahasa persuasif dan inspiratif. Ia sering memakai repetisi yang metafora untuk penegasan pesan moral. Kayak contohnya mengungkapkan bahasa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya anak bangsa ini sendiri. Bukan merupakan bentuk repetisi yang memperkuat nilai nasional, nasional, nasionalisme. Selain itu, nada mencerminkan wibawa seseorang ilmuwan dan perawan. Lanjut yang keempat, di sini ada kaidah ejaan dan tata bahasa. Penggunaan eja dan tata bahasa dalam pidatonya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ditemukan
pelanggaran terhadap struktur sintaksis maupun morfologis. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie memiliki kemampuan linguistik yang tinggi serta kesadaran terhadap pentingnya pengguna bahasa secara formal dan dalam forum publik. Selanjutnya, terakhir, eh, kesimpulannya yakni berdasarkan analisis pidato B.J. Habibie menunjukkan penggunaan yang baik, bahasa Indonesia yang baik, benar, dan efektif. Di sini beliau mampu mengembangkan kekuatan intelektual dengan nilai-nilai moral melalui bahasa yang santun, terarah, dan inspiratif. Gaya menyampaikannya yang logis dan emosional yang kita tahu ya Bibi menjadikan pesan-pesannya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Nah, jadi oleh karena itu pidato B.J. Habibie ini dapat dijadikan contoh ideal dalam pembelajaran penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif dan bermakna. Sini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya, terima kasih. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nama, 1000 inspirasi, seorang ilmuwan, teknokrat, sekaligus presiden. Tapi di balik kejeniusannya, tersimpan kisah cinta yang membuat jutaan orang terharu. Inilah perjalanan hidup Baharudin Yusuf Habibie. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, hingga ke panggung dunia. Siapkah kalian mengenal sosok jenius yang mencintai bangsa dan istrinya dengan sepenuh hati? Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, buah cinta dari Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian berdarah Gorontalo, dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo, seorang wanita Jawa yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Kehidupan masa kecilnya diwarnai dengan suasana keluarga yang religius dan sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya meninggal saat Habibie masih berusia 14 tahun, dan sejak saat itu, ibunya berperan besar membesarkan dan mendukung pendidikannya. Sejak kecil, Habibie menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya fisika dan matematika. Ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, sebelum akhirnya melanjutkan studi ke Jerman Barat. Di Jerman, Habibie menempuh pendidikan di RWTH Aachen University, salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Ia berhasil meraih gelar Diplom Engineer setara S2 dalam waktu singkat, dan kemudian melanjutkan sebagai Dr. Ing dengan predikat summa cum laude. Habibie dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, rajin, dan visioner. Tak heran ia dijuluki sebagai Mr. Crack, karena keahliannya dalam menghitung retakan pesawat secara presisi melalui teori termodinamika keretakan, Crack Propagation Theory, yang menjadi acuan internasional. Karirnya di dunia penerbangan dimulai di perusahaan MBB, sebuah perusahaan dirgantara Jerman. Di sana, Habibie berkembang cepat, dari seorang insinyur biasa hingga menjadi vice president dan direktur teknologi. Ia turut berperan dalam desain pesawat Angkatan Militer Transcall C-160 dan menciptakan metode efisiensi material, pesawat yang hemat biaya dan ringan. Jerman mengakui kontribusinya, bahkan memberinya kewarganegaraan kehormatan. Namun Habibie memilih tetap menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 1974, atas ajakan Presiden Soeharto, Habibie kembali ke Indonesia untuk membangun industri strategis. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun dan memimpin proyek ambisius seperti pesawat N250 Gatot-Kaca, PT PAL, PT Pindad, IPTN. Pada tahun 1998, setelah pengunduran diri Soeharto, Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, mengisi masa transisi reformasi.
Dalam masa jabatannya yang singkat namun krusial, Habibie membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, memisahkan TNI dan Polri, mengembalikan stabilitas ekonomi pasca krisis 1998. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie, rupiah tercatat menguat sekitar 34,1%, dari 16.800 per dolar Amerika Serikat menjadi 6.550 per dolar Amerika Serikat. Di balik kejeniusannya, Habibie dikenal sebagai suami romantis dan setia. Ia menikahi Hasri Ainun Besari, sahabat masa kecilnya yang juga seorang dokter. Kisah cinta mereka adalah legenda. Ainun adalah pelengkap hidupnya, selalu mendampingi di kala senang maupun susah. Saat Ainun wafat tahun 2010 karena kanker, Habibie begitu terpukul. Ia menulis buku Habibie dan Ainun, yang kemudian difilmkan dan menyentuh hati jutaan orang. Habibie bukan hanya seorang insinyur, tetapi juga pemikir strategis dan pemimpin berwawasan global. Ia menguasai berbagai bidang seperti aerodinamika, termodinamika, material engineering, politik, dan diplomasi. IQ-nya diperkirakan berada di angka 200, menjadikannya salah satu orang paling cerdas di dunia. Dan ia sering berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Habibie membuktikan bahwa cinta, ilmu, dan iman bisa berjalan seiring demi membangun bangsa. B.J. Habibie telah tiada, tapi warisannya abadi. Ia bukan hanya seorang presiden atau insinyur, tapi juga lambang cinta, kecerdasan, dan pengabdian dari Parepare hingga Istana Negara. Habibie menunjukkan bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan negara maju asal kita percaya, belajar, dan bekerja keras. Terima kasih Eyang Habibie untuk semua inspirasi yang kau wariskan bagi anak bangsa. Kalau kalian merasa terinspirasi oleh sosok B.J. Habibie, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis juga di komentar, pelajaran hidup apa yang bisa kalian petik dari beliau. Sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya.